Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 143 akan mempresentasikan hasil final report kami. Di FRI 143 ada saya sendiri, Caleb Rivaldo, dan Bobi Wimawan, dan juga Fidianto Fajar. Untuk yang pertama, Corncard Company. Corncard Company ini merupakan perusahaan yang memproduksi pemimpin jagung dengan nama produk yang disebut Corncard. Nah, Corncard ini sendiri merupakan alat bantu agrikultur yang dibuat untuk mempermudah para petani jagung dalam melakukan pemimpinan terhadap jagung. Lalu untuk produk kami ini dijual dari harga kisaran 140.000 hingga 150.000. Nah, lalu selanjutnya ada analisis STP. Yang pertama ada segmenting, di mana dibagi menjadi 4 kategori, yaitu geografis, demografis, dan psikografis, dan juga yang terakhir perilaku. Untuk geografis sendiri, Corncard akan dijual di lingkungan industri, khususnya pertanian dan perhutanan daerah Bandung, dikarenakan kebutuhan yang diperlukan pada lingkungan tersebut cukup tinggi. Lalu untuk demografis, Corncard adalah sebuah alat kerja yang dibuat untuk membantu petani memotong jagung sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, produk ini sendiri diperuntukkan untuk petani yang memiliki pendapatan rendah hingga tinggi dengan rentan usia 20-40 tahun. Lalu selanjutnya ada psikografis, di mana Corncard akan dijual pada petani jagung lokal Indonesia dan industri pertanian yang memiliki hasil panen jagung yang cukup tinggi. Lalu untuk yang selanjutnya ada perilaku, di mana Corncard diperuntukkan bagi petani jagung yang menginginkan dalam pekerjaan bekerja dengan lebih praktis dan efisien dalam menghemat waktu. Selanjutnya ada targeting, di mana pola targeting yang diadopsi oleh perusahaan kami adalah pola targeting product specialization, di mana perusahaan hanya fokus pada satu produk saja, yaitu produk Corncard. Target konsumen dari produk kami ini adalah petani yang memiliki durasi kerja yang panjang karena diakibat lamanya proses pemisahan jagung, dan juga petani jagung yang memiliki rentan usia 20 hingga 40 tahun. Lalu selanjutnya ada positioning, di mana Corncard adalah alat bantu yang sangat membantu masyarakat khususnya di bidang pertanian jagung karena memiliki keunggulan yaitu dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pemisahan jagung dan batangnya, sehingga memiliki tagline so easy to work. Dengan adanya tagline dari produk kami, sehingga dapat mempermudah pekerjaan yang sebelumnya dikatakan cukup memakan waktu yang lama. Lalu selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion. Untuk yang bagian peranan produk, yaitu adalah Corncard merupakan alat bantu memotong jagung yang mempermudah para petani dalam memotong jagung dengan menggunakan Corncard efisiensi waktu dalam menghasilkan biji jagung. Lalu untuk price sendiri, untuk produk ini dijual dari harga 140.000 hingga 150.000. Untuk yang ketiga ada place, yaitu perusahaan manufaktur dan gudang penyimpanan bahan baku berlokasi di Ciganjur. Dan yang terkait untuk marketing mix yang terakhir ada promosi, dilakukan dengan menawarkan produk kepada konsumen secara langsung ataupun melakukan promosi lewat website perusahaan alat pertanian ternama di Indonesia. Selanjutnya ada strategi dan rencana pemasaran, di mana untuk demand forecasting kami yang yaitu 7.852, dan juga untuk sales target base of field survey kami di tahun 2022 yaitu 7.852, di tahun 2023 yaitu 7.860, dan di tahun 2024 yaitu 7.868, dan seterusnya. Lalu untuk production volumenya di tahun 2022 7.931, lalu di 2023 itu 7.939, dan 2024 itu 7.947, dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya ada strategi dan rencana pemasaran kami, yaitu untuk advertising plan. Yang pertama, kami ada website dengan frekuensi per tahun itu sekali, dengan unit time dan cost per unitnya itu 1.725.000, dengan total untuk advertising plan website ini yaitu 1.725.000. Kenapa kita memakai website? Karena untuk memberikan contoh dengan produk yang akan dijual dan juga sebagai portofolio perusahaan. Lalu yang kedua ada Facebook Ads dengan frekuensi per tahunnya itu 6, dengan unit time dan cost per unitnya itu 90.000, dan total costnya yaitu 540.000. Karena tujuan menggunakan Facebook Ads
adalah tujuan menggunakan sosial media. Itu zaman sekarang hampir semua orang menggunakan sosial media sebagai media jual beli. Lalu untuk total cost keseluruhan advertising brand kita yaitu 2.265.000. Lalu selanjutnya ada assumption of increasing marketing cost yaitu 2%, dengan periode tahunnya 5 tahun, yaitu dari 2022 hingga 2026. Yaitu untuk yang pertama ada website dan sosial media dengan sales marketing advertisingnya untuk total yang pertama yaitu 2.265.000, lalu yang untuk tahun 2023 2.310 rupiah, lalu yang ketiga 2.311.206 dan selanjutnya. Selanjutnya ada strategi dan rencana pemasaran, yaitu yang pertama ada market, yaitu ada potensial market di mana seluruh bidang industri pertanian yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada available market, yaitu seluruh pertanian yang ada di Indonesia yang telah menggunakan alat bantu agrikultur. Lalu yang ketiga ada target market, yaitu industri pertanian di daerah Bandung. Dan yang terakhir adalah level of competition, yaitu pasar persaingan yang kami pilih, yaitu persaingan monopolitis. Pasar ini dipilih karena di Bandung sendiri memiliki beberapa kompetitor yang memproduksi alat dengan fungsi serupa tapi dengan spesifik yang berbeda. Selanjutnya ada rencana produksi. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang OPC, di mana untuk produksi yang pertama yaitu ada pipa yang melalui proses pemotongan dan juga penghalusan. Lalu dan yang kedua ada produksi besi aluminium yang akan dijadikan handle, di mana akan melalui proses pemotongan dan juga pembengkokan. Nah, dari kedua material ini, pipa dengan besi aluminium, akan dilakukan assembly pertama. Lalu untuk produksi yang ketiga, kita ada karet, di mana karet langsung memasuki proses infeksi yang pertama. Lalu untuk ring kita melakukan proses drilling dengan menggunakan mesin drilling. Lalu yang terakhir ada paku yang akan jadi pemibil paku, di mana akan dilakukan peruncingan. Nah, setelah semua proses telah dilakukan, assembly pertama tadi akan disatuin dengan ring dan paku untuk menjadi assembly kedua. Lalu akan lanjut ke proses pewarnaan. Setelah pewarnaan lalu dilakukan inspeksi kedua, lalu dilakukan packaging. Nah, untuk produk structure-nya yang level pertama kami ada concave dan box, level 1 ada concave dan juga box. Lalu level 2 ada assembly, ring, paku, perekat, dan juga pewarnaan. Lalu untuk level yang terakhir, level 3, yaitu ada penutup handle dan main body. Selanjutnya ada produk direct material cost, di mana untuk komponen-komponennya bisa dilihat sendiri ada 5, yaitu paku, ring, penutup handle, dan main body. Dimana untuk niche per produknya yang paku ada 5 dan ring, penutup handle, dan main body ada 1. Dimana untuk keseluruhan ini untuk total produk material cost-nya di tahun 2022 yaitu 1.9.219.750 dan juga seterusnya. Lalu ada packaging dan holding direct material cost. Untuk komponen yang pertama, kita ada direct material dengan persentase holding 0,50%. Dan juga untuk total holding cost di tahun 2022 kita dapat 5.046.099 rupiah dan juga seterusnya. Lalu untuk yang kedua ada komponen box dan lakban, di mana packaging untuk box sendiri per unitnya 2.000 dan juga untuk lakban 5.000. Untuk total cost of product packaging di tahun 2022 ada 55.517.000 dan juga total packaging plus holding produk di tahun pertama tahun 2022 ada 60.563.099 rupiah dan juga seterusnya. Lalu selanjutnya ada order direct material cost, di mana ada 5 komponen yaitu paku, ring, penutup handle, dan main body dengan order frekuensi yaitu 150 semua sama, dan juga langsung di total order cost-nya yang tahun pertama itu 15.750.000 dan juga dengan tahun-tahun berikutnya. Lalu untuk total direct
material cost-nya di tahun pertama atau tahun 2022 ada Rp1.832.849 dan seterusnya. Selanjutnya ada estimate investment cost di tahun 2021. Bisa dilihat untuk machine facility-nya ada cutting, drilling, inspection, assembly, meja pewarnaan, pembengkokan, dan juga packaging. Di mana ada spesifikasinya seperti yang tertera, dan juga untuk totalnya ada di tahun yang pertama ada 162.000. Next. Nah, yang selanjutnya ada depreciation cost, di mana untuk year periodnya yang pertama ada machine cost depreciation, yang kedua tools cost depreciation, yang ketiga transportation cost depreciation, dan yang terakhir ada general administration depreciation, di mana untuk total di tahun pertama keseluruhan year periodnya itu ada 4.223.595, dan juga di tahun 2023 3.306.440 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada maintenance cost, di mana untuk increasing maintenance cost-nya kita ada 8%, dan mesin yang digunakan adalah cutting mesin dan juga drilling. Di mana untuk mesin maintenance cost yang cutting mesin di tahun pertama ada 500.000, tahun kedua 543.000, tahun ketiga ada 583.000 dan seterusnya. Lalu untuk drilling sendiri di tahun pertama ada 500.000, di tahun kedua ada 540.000, dan juga yang selanjutnya ada 583.000. Nah, untuk keseluruhan total maintenance cost seluruh mesin di tahun pertama ada 1 juta, di tahun kedua ada 1.080.000, dan juga di tahun ketiga ada 1.166.400 dan seterusnya. Selanjutnya ada rencana sumber daya manusia, yaitu yang pertama organization structure, di mana di sini untuk yang paling atas kita ada CEO, lalu di bawah CEO ada spesialis HRD staff, spesialis finance staff, dan selanjutnya ada production manager, lalu ada marketing and sales manager, di mana di bawah production manager itu sendiri ada operator production. Lalu untuk marketing and sales manager di bawahnya ada staff marketing and sales. Nah, berikut adalah supply resource needed before recruitment, yaitu untuk posisi CEO untuk 3 tahun 2022, 2023, dan 2024 ada 1, spesialis HRD staff ada 1 juga, spesialis finance staff ada 1, marketing and sales manager juga ada 1, staff marketing and sales juga 1, dan juga production manager juga 1, dan yang membedakan adalah operator production yaitu dengan 15 orang dengan total production capacity per tahun yaitu 5833. Selanjutnya ada struktur organisasi setelah rekrutmen, di mana untuk posisi paling atas yaitu ada CEO, dan di mana di posisi selanjutnya di bawah CEO ada production general manager, dan selanjutnya ada marketing and sales general manager, ada HRD supervisor, dan juga ada finance supervisor. Lalu di bawah production general manager ada production line head, lalu di bawah marketing and sales general manager ada marketing and sales supervisor, di bawah HRD supervisor ada HRD staff, di bawah finance supervisor ada finance staff, lalu untuk production line di bawahnya ada production operator, dan juga di bawah marketing and sales supervisor ada marketing and sales staff. Dan berikut adalah recruitment and selection process, dimana untuk direct resource-nya kita yang pertama ada proses start, lalu perencanaan lowongan yang dibutuhkan, lalu rekrutmen metode media sosial for job and for job fair, lalu ada pengiriman permohonan pekerjaan di bagian yang disediakan, lalu ada pengiriman permohonan yaitu dengan syarat tertentu. Jika di ACC maka kita lanjut ke proses pemanggilan pemohon, tes kesehatan, wawancara. Jika di ACC kita akan lanjut ke penempatan posisi pekerjaan. Lalu next. Berikut adalah poster di mana pada saat kita melakukan proses rekrutmen. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, kemudian berikutnya adalah rencana sumber daya manusia, yaitu direct labor cost planning. Rencana kami itu di tahun 2022 setelah ditotalkan melalui salary and allowance, kemudian total, kemudian ada life insurance dan lain-lain, healthcare, di total menjadi 745 juta untuk tahun 2022, kemudian 2023 sebesar 754 juta, 719, kemudian 2024 sebesar 792 juta, kemudian di tahun 2025 totalnya 1,885 miliar, kemudian di 2026 sebesar 1.849 juta. Kemudian untuk perencanaan SDM Executive Cost Planning dengan komponen berupa ada salary dan allowance, kemudian ada life insurance, healthcare, ada THR, ada welfare employee, dan lain-lain. Jika ditotalkan pada tahun 2022 itu sebesar dengan biaya sebesar 457 juta, kemudian 2023 sebesar 454 juta, kemudian 2024 sebesar 487 juta, 2025 sebesar 524 juta, dan 2026 sebesar 542 juta. Kemudian di indirect cost planning dengan komponen yang sama seperti sebelumnya, ditotalkan di tahun 2022 itu sebesar 82 juta, kemudian 2023 77 juta, 2024 81 juta, 2025 sebesar 228 juta, 2026 ditotalkan sebesar 292 juta. Proyeksi keuangan, direct material cost, direct labor salary. Jika kita lihat berdasarkan data di sini, factory and building rent price itu biaya sewa bangunan dan pabrik itu sebesar 419.287 per meter kuadrat, per meter persegi. Office electricity itu kategorinya B2TR, yaitu sebesar 1.445 dengan production floor 404 meter persegi. Total material handling 168.464 dengan additional facilities 550 meter persegi, dan working day per year-nya itu 240 hari selama setahun. Kemudian total direct cost itu ada 1.670.000, total overhead cost-nya 300 juta, total production cost-nya 1.970 juta. Jika ditotalkan semuanya, total production cost and operasional ditotalkan di tahun 2022 itu sebesar 2,7 M, 2023 sebesar 2,8 M, 2024 2,899 M, 2025 3,29 M, dan 2026 3,350 M. Funds requirement, fixed investment kita itu 13.561.000 dengan working capital atau modalnya 689 juta, dengan initiation SIUP cost-nya 2.730 dengan trademark cost atau biaya trademark 600.000 ditotalkan jadi 706 juta 422.000. Sumber dana kami itu source of fund, ada owner equity dan peminjaman bank atau bank loan, dengan akumulasi owner equity 80% dan pinjaman bank 20%, yaitu di amount-nya itu 565 juta, dan untuk pinjaman bank sebesar 141 juta, dengan total source of fund sebesar 706 juta 442.000. Sesuai dengan keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31 177 KPR DIR tanggal 31 Desember 1999, telah ditetapkan bahwa maksimum kredit yang diberikan kepada nasabah peminjam atau kelompok grup peminjam yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 30% dari modal sejak tanggal 1 Januari 2001, 25% dari sejak selama tahun 2002, 20% dari modal sejak tanggal 1 Januari. Kemudian attribute of installment calculation, total debt 141 juta dengan long repayment period 60, interest rate atau bunganya 8%, installment per bulannya 2 juta
864.000 dengan total prinsipal plus bunga 171 juta dengan total interest 30 juta. Kemudian installment calculation per tahun di tahun pertama atau modal awal itu 100, remaining debt-nya itu 141 juta, kemudian di tahun pertama 117 juta, tahun kedua 91 juta, tahun ketiga 63 juta, tahun keempat 32 juta, dan tahun kelima lunas. Terus total prinsipalnya dapat dilihat di layar dan interest serta installment. Kemudian cost of goods sold. Total direct cost-nya sebesar 1,6 M, total overhead cost-nya sebesar 299 juta, dengan total calculation product selling cost tahun 2022 itu sebesar 373.000, kemudian 2023 naik profitnya 53% menjadi 187.000, kemudian 399.000, 2025 58%, 463.000, dan tahun 2026 60%, yaitu 479.000, dengan produksi volume penjualannya 7.852 dan volume produksinya 7.931 dan inventory akhir sebesar 79. Kemudian tahun-tahun berikutnya dapat dilihat pada layar. Dan ini profit loss atau biasa disebut dengan keuntungan dan laba rugi, dengan sales revenue sebesar 2,9 M, dengan total pendapatan 2,924 M, kemudian total direct cost-nya 1,6 M, total overhead factory cost 300 juta, total cost of goods manufactured, harga pokok produksi 1,9 M, dengan gross profit income before operations sebesar 983 juta. Kemudian tahun-tahun berikutnya dapat dilihat pada layar. Nah, ini operational cost, ada total operational cost-nya tahun 2022 itu 792 juta. Kemudian EBIT, earning before interest-nya 1 juta, interest expense, EBT, earning before tax, tax-nya 1%, dan EAIT, earning after interest. Ini berikut cash flow dari perusahaan kami. Yang pertama itu di tahun pertama mendapatkan pendanaan dari bank sebesar 141 juta dan ekuitas pemiliknya 565 juta, dengan total estimasi cash in sebesar 706 juta dengan total cash outflow 16 juta. Oke, final cash balance dapat dilihat di bawah, meningkat. Ini balance sheet aset dari perusahaan kita. Final cash balance 819 juta. Total intangible asetnya. Kemudian ada total fixed asset, total asset. Ada liabilities and owner equities. Dapat dilihat pada tahun-tahun 2022 sampai dengan 2026. Kemudian analisis kelayakan. Initial cash flow, cash out-nya 706 juta. Net cash 706 juta. NPV 706 juta, NPV kumulatif 706 juta juga. Kemudian tahun 2022 karena ada persen atau bunga 8%, sehingga berjumlah bertambah. Kemudian jika dilihat dari NPV atau net present value 383 juta dan payback period, jika dibulatkan break even point-nya 0,7 menjadi 1. Berdasarkan data ini NPV dan payback period bahwa perusahaan kami Corncut dapat dinyatakan layak untuk lanjut. Kemudian dilihat dari IRR atau interest rate return, itu NPV kumulatif 704, kemudian IRR-nya sebesar 24,13%. Oke, berdasarkan IRR juga dikatakan layak. Kemudian berdasarkan DCR, itu persentase 1 positif. Bentar ya.
Kemudian persentase itu negatif. BCR-nya sebesar 1,13. Ini analisis kelayakan. An increase in raw material. NPV-nya sebesar 39.437.000. Kemudian peningkatan di raw material di tahun berikutnya sebagai berikut. Dan hasil akhirnya itu nomor 1 peningkatan persentase 8% dan nomor 2 9% dengan NPV pertama itu 39 juta sedangkan NPV kedua itu minus negatif 3.550. Lalu raw material cost are sensitive to 8,92%. Decrease. Kemudian ini berikutnya ada pengurangan di selling product price sebesar 3%. Jadi dengan interest rate 8% dan NPV 11 juta. Kemudian yang bawahnya NPV minus 117 juta. Dan pengurangan harga produk itu sebesar 3,09%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, berikutnya ada jarak supplier dengan kandidat lokasi. Yang pertama untuk lokasi PT FRIA dengan toko Sunia Raja berjarak 12,9 km, dengan toko bangunan Cahaya 12,5 km, lalu dengan toko Buana Cimahi yaitu berjarak 23,9 km. Jadi untuk supplier terdekat pada FRI 143 yaitu dengan toko bangunan Cahaya. Lalu supplier dengan PT FRI 143B dengan toko Sunia Raja berjarak 5,7 km, dengan toko bangunan Cahaya berjarak 9,4 km, dengan toko Buana Cimahi berjarak 12,5 meter. Jadi untuk PT FRI 143B ini supplier terpilih yaitu dengan toko Sunia Raja. Dan selanjutnya ada supplier dengan PT 143C. Yang pertama adalah toko Sunia Raja berjarak 7,4 km, dengan toko bangunan Cahaya Agung berjarak 15,6 km, dengan toko Buana Cimahi berjarak 6,4 meter. Untuk supplier PT FRI 143C ini yang terpilih yaitu dengan supplier toko Buana Cimahi karena jaraknya yang lebih dekat. Selanjutnya berikut pemilihan lokasi dengan factor rating. Berikut merupakan perhitungan yang dilakukan di Excel untuk menentukan factor rating dari PT FRI 143A hingga C. Selanjutnya ada routing sheet. Jadi untuk PT FRI 143 ini memiliki demand per tahunnya sebanyak 7.852 unit. Untuk working day dalam satu tahunnya yaitu 240 hari dalam satu tahun. Working hour-nya itu 8 jam per hari, dan ada working day-nya yaitu 5 hari dalam satu minggu. Di bawah ini merupakan total actual machine required yaitu sebanyak 12 unit. Selanjutnya ada stacking maximum, di mana yang pertama ada menuju GBBU. Untuk part main body stacking yang didapat yaitu 510, ada REC rek sampai GBBU. Untuk part handle stackingnya itu 1136 dan seterusnya. Selanjutnya ada MHE terpilih untuk GBBU main body ke A. MHE yang dibutuhkan yaitu 1, dari A ke B yaitu 1, hingga K ke L MHE yang dibutuhkan itu 1. Sedangkan untuk L menuju W itu 5, dan
W dengan shipment yaitu 5 juga. Selanjutnya ada jumlah waktu pengantaran optimal dari operation A hingga L, di mana A itu 2 menit, B 1 menit, C 2 menit, D 1 menit, untuk E 0,67 menit, F 2,2 menit, G 2 menit, H 5 menit, I 5 menit, J 3 menit, K 0,67 menit, dan L 1 menit. Unit load 1 yaitu waktunya 1292 dan 71 yaitu 543. Jadi dari analisis perhitungan seat unit load dengan proses percentage diagram dapat disimpulkan bahwa load 71 dengan waktu 543. Berikut merupakan jumlah frekuensi pengantaran mulai dari RCBBU untuk part main body hingga shipment dengan frekuensi keseluruhan 1. Selanjutnya ada luas area yang dibutuhkan untuk untuk stasiun kerja, mulai dari cutting mesin, meja penghalusan, cutting mesin kedua, meja pembengkokan, meja inspeksi, meja assembly, meja drilling, meja peruncingan, meja assembly 2, meja pengecetan, meja inspeksi 2, hingga meja packaging memiliki luas area yang sudah dihitung luas area yang dibutuhkan dan sudah dihitung. Selanjutnya ada FTC. Jadi pada FTC ini tahap awal yang dilakukan yaitu mengisi cost yang akan dikeluarkan dan menghitung total keseluruhan cost, lalu menghitung total distance dan total jarak dan juga material handling yang dibutuhkan. Selanjutnya menghitung material handling cost tiap tahapan, lalu di tahapan akhirnya akan didapatkan total FTC yang diperlukan. Pada FTC untuk PT FR 143 ini yang total FTC yang diperlukan yaitu sebesar Rp168.464.000. Selanjutnya ini berikut merupakan initial layout untuk setelah ARC, dan selanjutnya ya ini final layout yang didapatkan. Mungkin cukup sekian dari FRI 143, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.